Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 2911. Tian Yuan. Gumam Lin Yan, raut wajahnya berubah serius. Lingqi di penjara, tetapi Lin Yan tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi jika kau ingin tahu semua ini, kau harus masuk ke Tian Yuan. Hari ini adalah hari ulang tahun Zhu Tiandi, dan Tian Yuan juga mengirimkan orang-orang kuat untuk memberi selamat. Pada saat yang sama, ada alasan lain untuk berkumpulnya para jenius dari segala penjuru. Yaitu Tian Yuan, dan 5 jenius dapat menjadi murid Tian Yuan. Hal ini juga telah disetujui oleh Zhu Tiandi. Ada banyak jenius di dunia. Selain melihat Tiandi yang legendaris, lebih banyak lagi untuk seleksi khusus Tian Yuan. Lagi pula, ini bukan tentang merekrut murid, tetapi untuk merekrut bakat dari seluruh dunia. Namun, hanya ada 5 tempat. Wus! Dengan satu gerakan, Lin Yan juga pergi ke kejauhan. Ini adalah kesempatan besar untuk memasuki Tian Yuan. Bas bas bas. Pada saat ini, Lin Yan tiba-tiba merasakan getaran pedang Tian Xuan. Getaran semacam ini, tetapi tidak sering. Hal ini juga membuat Lin Yan mengeluarkan pedang Tian Xuan, dan tiba-tiba pedang itu menunjuk ke satu sisi. Yaitu di atas langit. Tian Xuan menunjuk ke langit, dan energi pedang yang tajam keluar. Lin Yan memusatkan pikirannya dan memegang pedang itu, seolah-olah ia selaras dengan pikirannya. Ia dapat merasakan makna pedang Tian Xuan. Di atas langit adalah lokasi Tian Yuan. Tian Yuan misterius dan sulit ditemukan. Pedang Tian Xuan benar-benar dapat merasakannya. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan Lin Yan adalah makna pedang Tian Xuan sebenarnya mengandung kekuatan yang dapat membuat pedang Tian Xuan lebih kuat. Selama bertahun-tahun, di bawah asuhan Lin Yan dan kesengsaraan surgawi, roh pedang-pedang Tian Xuan perlahan-lahan semakin kuat. Namun kecepatannya sangat lambat. Lin Yan tahu bahwa pedang itu sekarang belum lengkap. Pedang Tian Xuan tidak seperti ini dulu. Reaksi kuat pedang Tian Xuan hari ini mungkin karena sebagian tubuh pedang Tian Xuan berada di Tian Yuan. Lin Yan memegang pedang Tian Xuan di tangannya, kalau begitu, aku harus memasuki Tian Yuan. Bas! Dalam situasi ini, pedang Tian Xuan hanya terdiam. Mata Lin Yan menjadi lebih cerah, dan ia berlari lebih cepat, langsung menuju ke daerah tempat Zhu Tiandi berada. Saat ini, Zhushan adalah pegunungan kuno. Pegunungan ini telah ada sejak lama. Zhu Tiandi adalah bambu, makhluk langit dan bumi. Kemudian, ia mampu membuka kebijaksanaan spiritualnya dan diinstruksikan oleh seorang guru untuk berkultivasi ke dalam tubuh Tiandi. Konon, kekuatannya awalnya lebih kuat. Ia adalah makhluk langit dan bumi dengan umur panjang. Ia telah berada di sini selama lebih dari 2 juta tahun dan memiliki kesempatan untuk memasuki reinkarnasi yang sebenarnya. Namun, karena suatu alasan, ia mandek di alam Tiandi. Karena ia hidup terlalu lama, ia dihormati oleh terlalu banyak orang. Sekarang, Zhushan penuh dengan orang. Praktisi biasa tidak dapat memasukinya sama sekali. Di kaki gunung, ada banyak praktisi yang mengantre, semuanya ingin memasuki Zhushan dan melihat wujud asli Tiandi. Ketika Lin Yan datang ke sini, banyak praktisi tampak jijik. Siapa orang ini? Apakah dia manusia atau orc? Kenapa dia begitu menjijikkan? Seorang wanita di sebelah Lin Yan tiba-tiba berbicara. Ada kemarahan di antara alisnya. Hari ini aku tidak ingin datang, jadi aku membiarkan sepupuku mengambil undangannya, dan aku tidak akan mengantre di sini. Kata wanita itu. Jika Anda memiliki undangan, Anda dapat langsung masuk ke Zhushan. Nona, tenanglah. Anda di sini untuk Tuan Zhou Wentong. Jangan bersikap tidak sopan di sini. Seorang pelayan wanita berkata di sampingnya. Pergi dan bantu aku mengusir orang ini. Seorang pengemis bau berani mengantre di depanku. Aku mual melihatnya saja, kata wanita itu. Ya, pelayan wanita itu mengangguk. Lalu dia berjalan di depan Lin Yan dan berkata, kau, minggir dan pergi ke belakang. Mata Lin Yan agak dingin. Dia juga mendengar kata-kata tadi. Apa, kau tidak dengar? Aku memintamu untuk pergi ke belakang. Aku tahu apa yang kalian pikirkan. Apa kau tidak ingin beberapa harta karun? Pelayan wanita itu mencibir, lalu sebuah cahaya menyala di liontin giok penyimpanan, ini, seharusnya cukup. Bas, melihat harta karun di tangan wanita itu, mata banyak orang berbinar. Ini sebenarnya adalah obat semi kaisar. Hanya karena kau kesal dengan seseorang, kau mengeluarkan obat semi kaisar dan memintanya untuk keluar. Harus kuakui, ini memang masalah besar.
Namun, kemudian, pelayan wanita itu membalikkan telapak tangannya dan obat semi kaisar itu jatuh ke tanah, ambil sendiri dan keluar. Pelayan wanita itu sangat percaya diri. Dia tahu Lin Yan pasti akan keluar dari sini. Para kultivator lainnya juga tercengang. Melempar obat semi kaisar ke kakinya, sungguh cara yang memalukan untuk melakukan ini. Namun, melihat pakaian yang dikenakan wanita ini, banyak orang terdiam. Pakaian itu diukir dengan pola kaisar surgawi, dan sutra yang digunakan semuanya dipintal oleh ulat sutra kaisar surgawi dari klan ulat sutra kuno. Hanya sepotong pakaian, itu berisi napas kaisar surgawi. Ini jelas bukan dari alam Tiangeng, tetapi dari sekte atau klan yang kuat di benua Tianxuan. Siapa yang berani memprovokasi ini? Bang! Namun, pada saat ini, kaki Lin Yan jatuh dan menginjak obat semi kaisar. Kaki ini menghancurkan obat semi kaisar hingga berkeping-keping. Kau, wajah pelayan wanita itu langsung berubah, dan napasnya keluar. Ini ternyata seorang suci surgawi. Dengan tingkat kultivasi seperti itu, dia hanyalah seorang pelayan. Semakin lama, semakin banyak orang merasa bahwa asal-usul wanita di belakangnya luar biasa. Enyahlah. Namun, ketika dia menyerang Lin Yan mengangkat telapak tangannya sedikit, dan kekuatan itu langsung menghempaskan pelayan itu jauh-jauh. Dan kekuatan itu masih melekat pada pelayan itu. Melihat pemandangan ini, wanita itu akhirnya bertindak, dan aura kaisar di pakaiannya terpancar, langsung menyebarkan kekuatan pada pelayan itu. Meski begitu, pelayan itu masih batuk darah dan wajahnya sangat pucat. Hal ini membuat wanita itu sangat marah. Di sini, seseorang berani menyerang rakyatnya. Dia hanya bosan hidup, berani. Tiba-tiba, beberapa sosok datang. Pada saat ini, banyak orang gempar. Orang-orang yang datang adalah beberapa jenius, dan mata mereka dingin. Salah satu dari mereka menatap Lin Yan dengan niat membunuh yang kuat. Sepupu, wanita itu menatap salah satu dari mereka dan langsung berkata, "Liu Xin, kenapa kau di sini?" Pria itu menatap wanita itu dan berkata, "Kudengar guru Zhou Wentong akan datang, dan aku ingin bertemu dengannya." Wanita bernama Liu Xin itu berbicara, tetapi matanya menatap Lin Yan. Swiss. Tiba-tiba, orang-orang lain yang berdiri di samping pria itu juga menoleh. Lin Yan mencibir dalam hati. Masih kenalan. Orang ini adalah Huoda. Di alam Wanling, Lin Yan membunuh jutaan praktisi, dan pada akhirnya hanya Su Chen dan yang lainnya dari Tianyuan yang tersisa. Di antara mereka, Huoda, Jinsu, Lan Lian, Dong Luo, dan lainnya juga berasal dari Tianyuan. Namun, sekarang setelah keluar dari Gunung Terkutuk, aura Lin Yan telah berubah. Lagi pula, dia tidak mengenalinya dalam keadaan seperti ini. Kau, berani memukul pelayan sepupuku. Huoda menatap Lin Yan, dan amarahnya tiba-tiba meledak.